Halo saudara, apa kabar Anda? Senang sekali saya Manisa Putri bisa menemani pagi hari Anda kembali dalam program Sapa Pekalongan, tentunya di Kompas TV Pekalongan. Hari ini kita akan berbincang yaitu mengenai menakar rasa keadilan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua dan juga kasus penganiayaan David oleh anak pejabat Ditjen Pajak. Ya, dalam beberapa waktu terakhir ini, ranah publik ini diramaikan dengan pemberitaan kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua dan juga kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario, anak seorang pejabat Ditjen Pajak terhadap David, putra pengurus DP Ansor. Ya, untuk pembunuhan berencana Brigadir Joshua sendiri, para terdakwanya ini sudah mendapatkan hukumannya masing-masing. Verdi Sambo yang dinilai merencanakan hal itu sudah dijatuhi vonis hukuman mati oleh majelis hakim. Sedangkan istrinya yaitu Putri Chandrawati divonis 20 tahun penjara. Sementara Barade Eliezer sendiri yang juga terlibat sejak awal di kasus ini divonis hukuman yaitu 1,5 tahun saja. Padahal semula ia mendapatkan tuntutan dari jaksa penuntut umum yakni 12 tahun penjara. Sedangkan kasus Mario masih terus melebar. Terakhir ini sang ayah harus rela dicopot dari jabatannya. Sejumlah pihak bahkan terus menyorot gaya hidup mewah Mario dan juga harta milik bapaknya. Hal ini seperti menambah antipati publik kepadanya. Meski tak sama, kasus ini sekilas memiliki kesamaan, yakni publik sudah memvonis keduanya bersalah jauh sebelum vonis hakim dijatuhkan. Baik, untuk membahas kedua hal ini, di samping saya sudah ada Bapak Tony Trianto. Beliau adalah seorang praktisi hukum sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang. Baik Pak Tony, terima kasih sudah hadir nih dari Semarang. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami Pak. Ya, hari ini Pak Tony kita akan berbincang mengenai dua kasus yang berbeda Pak. Yang pertama adalah kasus mengenai pembunuhan Brigadir Joshua yang dilakukan oleh Pak Verdi Sambo yang awalnya dulunya adalah atasannya sendiri yaitu selaku Kadif Propam begitu dan juga melibatkan istrinya dan juga ajutannya Pak. Tapi kita akan membahas mengenai hukuman yang diterima seperti itu Pak. Bahwa hukuman yang diterima oleh Verdi Sambo sendiri ini adalah vonis mati begitu. Sedangkan Richard Eliezer sendiri ini dihukum jaksa penuntut umum memang menuntut 12 tahun penjara, namun akhirnya hanya 1,5 tahun penjara saja Pak. Apakah ini berpengaruh dengan ringannya hukuman Richard Eliezer ini karena Richard Eliezer merupakan justice kolaborator atau karena Richard Eliezer ini sudah meminta maaf kepada kedua orang tua daripada Brigadir Joshua dan juga orang tua dari Brigadir Joshua sudah memaafkan atau ada hal lain Pak yang mungkin membuat hukuman daripada Richard Eliezer sendiri ini akhirnya lebih ringan begitu Pak Tony? Baik, yang pertama saya akan sampaikan terkait dengan putusan pidana ya dari masing-masing terdakwa ya. Yang paling menarik sebenarnya ketika tuntutan dari jaksa penuntut umum ini kemudian diputus oleh majelis hakim jauh di atas, jangan begitu, terkecuali Baradae. Yang pertama, kenapa kemudian terdakwa Verdi Sambo itu dijatuhi vonis pidana mati? Karena memang hakim itu melihat selain melihat fakta persidangan, dia juga melihat subjek daripada pelaku tindak pidana atau subjeknya si terdakwa. Karena Pak Verdi Sambo itu kan dia satu penegak hukum ya, polisi perwira tinggi. Yang kedua dia menembak menggunakan senjata api. Nah kemudian ada latar belakang lain, memang secara status sosial ekonominya juga ya, selain dia orang berpangkat, kemudian dia orang punya kekuasaan yang luar biasa ya, sehingga ini menjadi alasan pemberat. Kenapa kemudian majelis hakim memutus di atas tuntutan jaksa penuntut umum? Berikutnya bahwa kenapa kemudian majelis hakim memutus suatu perkara dengan vonis seperti itu? Karena hakim itu melihat 3 hal, Mbak. Apa itu Pak? Jadi yang pertama bicara soal kepentingan terdakwa. Kepentingan terdakwa ya, ini dalam hal ini adalah para terdakwa ya, 5 orang terdakwa itu termasuk Verdi Sambo. Yang kedua bicara tentang kepentingan korban. Kemudian yang ketiga bicara tentang kepentingan masyarakat. Karena masyarakat ini kan harus diakomodir kepentingan masyarakat terkait dengan pemenuhan rasa keadilan. Seperti itu. Ya, jadi apalagi sekarang eranya era digital ya, era IT, kemudian orang ini semua menggunakan internet. Makanya setiap perkara-perkara yang menonjol kemudian masyarakat ini mempunyai partisipasi untuk melakukan satu penyampaian pendapat, bahkan sampai hal yang sifatnya pressing ya, penekanan. Walaupun sejatinya pengadilan itu tidak bisa diintervensi baik oleh siapapun.
oleh pemerintah maupun oleh publik ya, oleh masyarakat. Makanya kemudian hakim ini dia harus teguh kepada pendiriannya sebagaimana fakta persidangan. Saya pikir putusan pidana mati ini ya masih wajar-wajar saja gitu. Karena apa? 340 KUHP ya tentang pembunuhan berencana itu memang ada ketentuannya. Jadi sampai kemudian pada pidana mati. Kalau memang secara sah terbukti dan meyakinkan bahwa Verdi Sambo melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, maka boleh-boleh saja begitu. Sah begitu Pak ya, Iya, untuk melakukan masalah. hukuman mati. Masih wajar menurut saya. Kalau kita berbicara, Verdi Sambo memang sah seperti itu dihukum mati berdasarkan tadi poin-poin di atas sudah Bapak sebutkan. Kalau si Richard Eliezer sendiri Pak, ini kenapa akhirnya hukumannya menjadi jauh lebih ringan dari JPU nih, dari tuntutan JPU Pak? Baik. Nah kenapa Richard Eliezer ini kemudian putusannya jauh di bawah tuntutan ya? 12 tahun menjadi 1,5 tahun menjadi nih, Pak. 1 tahun 6 bulan. Iya. Karena memang dia memposisikan dirinya sebagai GC, Justice Collaborator. Artinya memang berpengaruh ya Pak GC? Oh iya, pasti berpengaruh gitu. Jadi sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 ya tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi penasihat hukumnya si Richard Eliezer ini kan mengajukan permohonan dilakukan GC ya untuk bahwa Richard Eliezer ini dapat dijadikan Justice Collaborator dan mengajukan ke permohonan ke LPSK yang kemudian dikabulkan ya. Nah, apa yang kemudian melatar belakangi Justice Collaborator ini? Karena memang dalam fakta persidangan sangat sulit untuk mengungkap motif. Seperti itu. Ya. Tapi boleh nggak kita tanya dulu, sebenarnya Justice Collaborator itu apa Pak? Bisa dijelaskan? Kemudian apa sejarah dari Justice Collaborator, juga apakah emang ada undang-undang yang mengatur Justice Collaborator ini Pak? Tadi saya sampaikan bahwa Justice Collaborator itu ya, ini bicara legal standingnya ya, payung hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Yang kedua, Justice Collaborator ini juga didasari oleh peraturan bersama, yakni oleh Menteri Hukum dan HAM, Kapolri, KPK, kemudian LPSK, kemudian Jaksa Agung. Gitu. Jadi membuat peraturan bersama tentang Justice Collaborator. Justice Collaborator ini kan sebenarnya dia saksi pelaku ya. Saksi pelaku yang bekerja sama dalam pengungkapan perkara. Kasus. Ya, gitu. Jadi dia seorang terdakwa atau tersangka yang kemudian bekerja sama secara hukum untuk membongkar perkara tersebut supaya lebih terang benderang. Itu fakta hukumnya gitu. Nah, kenapa muncul GC ini? Karena dari awal ya, dari proses pembacaan dakwaan sampai kemudian saksi-saksi, sampai kemudian sebelum putusan ini, ada banyak motif yang sebenarnya tidak begitu terang terungkap. Karena sesama pelaku ini juga tidak mengungkapkan secara terus terang begitu ya, secara jujur begitu. Oke, berarti dengan seperti itu, misalnya nih ke depan, artinya Justice Collaborator ini kan sangat berpengaruh seperti itu terhadap pidana ataupun hukuman vonis yang ditentukan nantinya begitu. Kalau nanti ke depannya nih, semisal ada perkara, mungkin ada suatu kasus sehingga membuat terdakwa ingin melakukan hal yang sama seperti itu, seperti Barada Eliezer ini, apakah itu bisa Pak? Bisa. Bisa. Jadi GC ini sebenarnya memang berawal dari banyaknya kasus-kasus yang memang masuk kategori extraordinary crime ya, atau tindak pidana tertentu sebenarnya. Sebagaimana perkara tindak pidana korupsi sebenarnya. Kalau tindak pidana korupsi itu kan termasuk extraordinary crime ya, kejahatan luar biasa. Sehingga di situ pasti biasanya memunculkan saksi pelaku, saksi pelaku yang kemudian mengajukan dirinya sebagai justice collaborator. Karena apa? Untuk mempermudah pengungkapan perkara tindak pidana begitu. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh Richard Eliezer ini, bahwa itu pilihan yang paling tepat. Karena memang pada saat itu kemungkinan juga majelis hakim ada kesulitan ya untuk mengungkap kasus itu, sehingga dari beberapa fakta persidangan ini masih ada beberapa kendala. Nah, dengan munculnya Richard Eliezer sebagai justice collaborator, maka kemudian menjadi terang. Kemudian karena ada justice collaborator, maka sudah barang tentu ini mempengaruhi putusan. Baik. Artinya ini sangat berpengaruh begitu ya Pak ya. Kemudian Pak, ini dengan Barada Eliezer ini merupakan pelaku penembakan seperti itu ya Pak. Namun ada fenomena unik seperti itu Pak, bahwa Barada Eliezer ini sepertinya punya dukungan di luar seperti itu. Mengapa ini bisa terjadi Pak? Ya, bagaimana bisa dijelaskan Pak? Bahwa sentimen publik ya, ini bicara sentimen publik, kemudian harapan-harapan dari netizen itu kan
harus terbongkar secara terang alasan perbuatan pidana itu. Yang kedua, harus dilakukan putusan yang setimpal terhadap perbuatan para terdakwa begitu. Baik. Memang karena si Joshua sebagai korban kan sudah meninggal. Yang kedua bahwa satu-satunya pelaku yang kemudian dia mampu menerangkan fakta perbuatan pidana itu secara jelas hanya si Richard Eliezer, dengan apalagi dia berposisi sebagai justice kolaborator, maka kemudian ini mendapat dukungan dari simpati publik. Betul. Begitu. Artinya Gitu memang sih. sangat baik begitu Pak ya. Kalau untuk pengaruh daripada tekanan opini publik ini terhadap putusan seperti itu Pak, yang diterima oleh Verdi Sambo maupun Richard Eliezer ini, apakah sangat berpengaruh Pak? Tapi mohon jangan dijawab dulu, kita jeda terlebih dahulu. Ya, Oke, baik saudara, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, tetaplah di Kompas TV Independen Terpercaya.